Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih teman-teman. Uh, untuk kali ini saya coba share yang ini ya, terkait dengan materi untuk leadership training sebenarnya. Jadi ada beberapa keterampilan kunci. Kalau misalkan teman-teman nanti baca di materinya ini, dia biasanya kalau terkait dengan training-training lain kan ada beberapa tuh keterampilan kunci yang harus kita kuasai. Nah, di sini saya coba paparkan nanti kunci apa saja sih yang bisa teman-teman kuasai. Karena kalau misalkan nanti ternyata teman-teman menjadi leader, nah itu wajib tahu tuh apa aja yang memang harus dikuasai sebagai seorang leader. Nah, langsung aja, ini saya akan coba share materinya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan loh. Jangan ragu-ragu untuk bisa mengirimkan di komen atau misalkan bisa juga langsung WhatsApp ke saya ya, atau di chat, itu bisa aja kita sama-sama belajar atau sharing bersama. Nah, intinya untuk saat ini, kalau misalkan teman-teman nanti ingin belajar lebih jauh, masih banyak video-video saya yang lainnya, jadi nggak usah khawatir, teman-teman juga bisa belajar dari situ. Nah, ini kebetulan untuk yang saat ini saya coba share materi yang terkait dengan leadership, yang ini dia. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini kita akan bicara bagaimana menjadi sebagai leader yang efektif dan juga yang bisa menginspirasi orang-orang banyak. Kalau kita lihat dari beberapa literatur atau materi atau teori-teori yang ada gitu ya. Dan ini juga teman-teman bisa lihat di sini bagaimana seorang bos itu menerjemahkan sukses itu seperti apa dan bagaimana leader menerjemahkan sukses itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini, bos itu biasanya hanya bisa memerintah, tapi kalau leader selain dia juga turun langsung, dia juga membantu bawahannya untuk maju bersama atau menuju kesuksesan yang secara bersama-sama. Ada quote yang cukup menarik dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu kurbankan karirmu demi anggotamu, tapi jangan kurbankan anggotamu demi karirmu. Nah, menarik kan? Jadi sudah sepantasnya lah untuk mengejar karir itu ya kita harus bersama-sama dengan bawahan kita, karena bawahan sukses kita pun akan ikut sukses. Tapi kalau misalkan bawahannya tidak sukses, ya kita akan ikut terjun ke bawah juga, ke drag down ke bawah gitu ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ada 5 keterampilan kunci yang biasanya sering disampaikan di dalam materi-materi training leadership. Untuk kali ini, di video yang pertama ini saya akan coba sampaikan terkait dengan memberikan feedback atau umpan balik. Bagaimana cara kita memberikan masukan atau feedback yang baik terhadap kinerja orang atau memberikan pendapat terhadap orang lain. Kinerjanya dia seperti apa, performanya dia seperti apa, atau yang kita inginkan dia akan seperti apa ke depannya. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita memberi umpan balik itu, yang pertama adalah harus tepat waktu. Jangan hari ini dia berkata apa, ternyata dia berbuat salah, kemudian kita memberitahunya setelah 3-4 hari kemudian. Ya pasti dia lupa dan saat itu tidak akan ada perubahan yang kita inginkan. Jadi perubahannya tidak signifikan. Kemudian yang kedua adalah untuk perbaikan ke depan. Ya jelas kan, kita ingin dia menjadi lebih baik feedbacknya. Dengan adanya feedback itu, tentu dia akan lebih baik. Kemudian dia fokus pada perilaku, bukan individu. Nah, kebanyakan dari kita kadang-kadang lebih melihat orang-orangnya. Karena melihat, orang ini jelek nih, jadi dia selalu perilakunya mungkin jelek juga. Enggak, yang kita lihat dalam memberikan feedback adalah perilakunya. Apa yang ingin kita rubah dari perilaku itu. Atau misalkan teman-teman melihat bahwa dia berantakan orangnya. Jangan lihat dari gayanya dia yang berantakan, tapi kita lihat dari bagaimana dia menata dirinya untuk melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin. Misalkan posisi buku di mana, posisi kertas di mana, dan dia menaruh halaman per halaman seperti apa dalam menyusun laporan atau memberikan presentasi seperti apa. Nah, kita lihat bagaimana perilakunya yang kita lihat, bukan individunya. Karena kalau kita sudah melihat individunya, kita akan ke-distract terhadap sifat-sifat dia yang mungkin sebenarnya memang ada tidak baiknya. Nah, kita lihat untuk perubahan dia yang ke depan. Dan kita fokus kepada perilaku yang kita inginkan dia berubah. Kemudian adalah kita berbicara berdasarkan fakta, deskriptif dan juga spesifik. Karena apa? Jangan sebagai yang katanya. Itu kan bukan fakta. Misalkan kita dapat informasi dari orang lain. Kita sebagai atasan, kemudian kita dapat masukan dari departemen lain. Yang mungkin kita tidak lihat langsung. Cuman kata orang itu kita mendapatkan informasinya. Nah, saran saya memang lebih baik teman-teman memberikan masukan atau feedback itu ya berdasarkan fakta dari teman-teman melihat langsung. Boleh teman-teman menerima masukan dari orang lain, tapi alangkah baiknya teman-teman juga
melihat langsung bagaimana si bawahan teman-teman ini atau teman-teman ini berperilaku atau melakukan hal-hal yang mungkin kita inginkan berubah, begitu. Seimbang antara motivasional dan konstruktif. Ingat, memberikan feedback bukan ingin menjatuhkan dia atau memberikan mental dia supaya jatuh, enggak. Tapi kita inginkan dia adalah berubah dengan lebih baik, sehingga kita bisa memberikan kata-kata motivasi dan juga membangun, sehingga semuanya akan lebih positif atau lebih baik. Nah, kalau teman-teman mengingat ada istilah Johari window atau jendela Johari, ini di slide yang berikutnya, teman-teman akan mendapatkan 4 kuadran, di mana setiap dari diri kita itu ada hal-hal yang kita tidak tahu, bahkan orang lain pun tahu atau tidak tahu. Contoh nih sebenarnya, yang sebelah kiri, yang sebelah sini ya, yang open. Disadari oleh kita dan juga disadari orang lain. Seperti contohnya misalkan, saya pakai baju batik, misalkan di sini sekarang, saya pakai kacamata, saya ada kumisnya, atau saya rambutnya seperti ini. Nah itu kan open, semua orang bisa melihatnya langsung. Tapi ada juga yang hidden atau tidak terlihat, tapi kita sadari bahwa kita tahu. Misalkan, dalaman saya sekarang pakai apa ya, kasarnya begitu ya, sekarang kita pakai apa, tapi orang lain nggak tahu isinya apa. Kita punya niatan melakukan suatu hal, tapi perilakunya kita tunjukkan, tapi kita nggak tahu niatnya. Misalkan kita memberikan sedekah gitu ya, sedekah ke orang lain, tapi kita nggak tahu nih diri kita ini sebenarnya ada niat lain, atau apakah ingin menunjukkan bahwa kita orang berduit, atau memang kita memang benar pure ingin sedekah. Nah itu kan niat kita tidak bisa melihatnya, atau orang lain tidak bisa melihatnya, kecuali diri kita sendiri. Kemudian di kuadran yang kanan atas, yang tidak disadari oleh diri kita, tapi disadari oleh orang lain, atau kita kategorikan sebagai blind. Sebenarnya ini menariknya pada saat kita melakukan interview ya. Kan misalnya suka ditanya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, gitu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa melihat langsung, dan kita perlu mendapatkan pendapat dari orang lain tentang diri kita. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan sehari-hari itu, orang lain kan lebih bisa menilai ketimbang diri kita sendiri. Nah itu kadang-kadang kita tidak bisa menyadari hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang unknown, sama-sama kita nggak tahu nih. Nah salah satu caranya adalah kita melakukan pemeriksaan. Contoh, kalau dalam tugas sehari-hari sebagai seorang psikolog, yaitu tes psikologi. Atau kalau dokter itu melakukan tes kesehatan misalkan, sehingga kita tahu bahwa oh dia ternyata punya kolesterol, punya asam urat, oh dia punya penyakit jantung, dan itu kan juga sebenarnya salah satu yang kita sama-sama tidak kita sadari, orang lain nggak tahu, kita pun tidak tahu. Tapi dengan adanya tools tadi, dengan melihat tes tadi, akhirnya kita tahu kita punya penyakit apa. Sama seperti tes psikologi, kita bisa melihat seperti apa kepribadiannya dia, IQ-nya seperti apa, dan akhirnya kita kebuka semuanya. Nah, feedback ini itu intinya adalah ingin memperluas yang tadinya kita tidak sadari, sehingga kita bisa menyadari bahwa itu ada dalam diri kita. Nah, tugas berat memberikan feedback adalah itu teman-teman, membuat orang lebih termotivasi dan juga membuat orang lebih sadar bahwa ada loh yang lebih positif dari diri kamu sekarang, misalkan seperti itu ya. Nah juga teman-teman tidak gampang nih memberikan feedback, jangan asal memberikan feedback kemudian akhirnya salah memberikan kata-kata, akhirnya orang itu malah jadi down, bukan jadi semangat, malah jadi tidak semangat. Gitu. Seperti yang kita lihat di prinsip sandwich, kalau teman-teman lihat ya di gambar ini, kan kalau kita lihat ada rotinya, kemudian ada dagingnya, tapi kadang ada seorang yang nggak suka tuh, ada sayurannya, ada sausnya jadi pedas, kemudian tutup lagi dengan sandwich. Nah, prinsip feedback ini pun seperti itu cara pemberiannya. Kadang di awal seperti ini, kita memberikan prinsip sandwich, di mana kita melakukan dengan baik, kita memberitahu dengan kata-kata motivasi. Misalkan, oh kamu sudah melakukan pengerjaan presentasi dengan cukup baik, komunikasi kamu bagus, kemudian juga kamu dapat menyampaikan ide-ide kamu dengan baik. Nah, ada yang tidak enak nih biasanya di tengah-tengah yang saya bilang tadi, mungkin rasa pedasnya atau sayurannya. Jadi kadang-kadang ini yang membuat orang-orang menjadi down atau tidak suka dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, kita harus memberikan kata-kata yang lebih bagus. Misalkan gaya presentasi kita penulisannya kurang bagus, ya kita buat aja dengan kata-kata dan ada satu hal yang bisa kamu tingkatkan. Misalkan caranya adalah dengan membuat presentasinya lebih baik, dengan disusun kata-katanya atau dengan warna-warna yang lebih bagus, kan juga lebih enak. Ketimbang kita bilang, kamu udah bagus presentasinya, tapi jelek presentasi kamu. Nah itu kan bisa membuat dia menjadi down, tidak semangat lagi. Nah jangan lupa setelah itu kita berikan kesimpulannya. Secara keseluruhan sudah bagus kok, yuk pasti kamu bisa di next presentasi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di awal kita kasih dia apa yang bagus dari dia, kemudian di tengah-tengahnya kita berikan kata penghubung dan
Jangan tapi ya, kalau tapi itu kan lebih negatif ya, kita cari kata-kata yang lebih positif. Misalkan dan, kemudian ada lagi, bisa ditambahkan alangkah baiknya begitu ya, supaya kita tahu bahwa itu yang harus dia perbaiki. Kemudian terakhir kita bungkus lagi dengan kata-kata bahwa dia sudah melakukan hal itu dengan cukup baik. Jadi paham ya? Jadi jangan seperti ini, kamu sudah bagus presentasinya, tapi presentasi kamu jelek slide-nya. Udah ya, besok diperbaikin. Nah itu kan nggak bikin orang semangat. Tapi kalau misalkan kamu bilang, oh presentasi kamu udah bagus, kemudian alangkah baiknya presentasi kamu ada tuh yang beberapa diperbaiki kata-katanya, warnanya atau tampilannya, sehingga orang bisa membaca lebih baik. Dan secara keseluruhan sudah cukup bagus sih. Nah besok-besok pasti kamu akan bisa lebih bagus lagi. Nah itu kan jadi motivasi teman-teman. Nah itu yang harus dipelajari dan nggak semua orang bisa. Saya pun masih kadang-kadang suka menggunakan kata-kata tapi atau misalkan melainkan hal-hal lah ya, yang membuat orang nggak jadi semangat gitu. Dan intinya memberi umpan balik itu seperti contoh ini, Rini, kamu sudah melakukan tugas dengan sangat baik, ya. Ini kurang deskriptif, kurang motivasional gitu ya. Tapi angka baiknya dengan cara, Rini, kamu melakukan tugas dengan meruntut dan dapat diikuti. Dan satu hal yang dapat ditingkatkan adalah kalau kamu bisa lebih teliti dan detail. Secara keseluruhan hasil kerja kamu sudah baik. Nah itu lebih enak didengarnya. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi ada kata penghubung yang membuat dia termotivasi dan kita bungkus lagi dengan kata-kata yang lebih bagus supaya dia lebih semangat atau lebih termotivasi. Karena keterampilan kunci ini nggak mudah teman-teman. Bagi semua orang yang belum tahu akan hal ini pasti akan apa sih dia ngasih feedback kok kayak gitu, malah bukannya bikin semangat malah bikin kita tambah down atau tambah nggak semangat. Gimana kita bisa ini gitu. Jadi sedih kan, jadi nggak bagus juga gitu. Nah ini lebih bagus lah. Kemudian sebenarnya saya ada video tapi nggak akan saya tampilkan di sini karena teman-teman bisa cari sendiri video-video tentang feedback di beberapa video-video di YouTube sudah cukup banyak. Intinya teman-teman bisa belajar bagaimana memberikan feedback ini dengan baik dengan cara tadi ya. Ada kata-kata motivasi, kata penghubungnya hindari kata tapi dengan kata dan gitu ya. Kemudian juga dibungkus dengan kata motivasi yang membungkus secara keseluruhan apa yang sudah baik sehingga orang itu akan termotivasi ke depannya. Terus berlatih dan jangan lupa hindari kata-kata negatif. Itu akan membuat teman-teman akan menjadi leader yang cukup baik. Ya, karena kita percaya bahwa kepemimpinan bukanlah suatu gelar, ya adalah perilaku. Jadi hidupkanlah menurut Robin Sharma. Gitu. Nah, teman-teman, itu ada salah satu keterampilan kunci yang bisa saya sampaikan di hari ini. Nanti ada yang kedua, ketiga, empat, kelima untuk video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe di sini. Kemudian nanti kalau misalkan ada komen, ada saran, silakan atau di like dan di share sehingga saya akan bisa memberikan video-video yang selanjutnya yang akan mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar bersama dengan saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.